Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang akan memandu 1 jam ke depan di Ruang Kesehatan. Kali ini spesial banget, kita akan syuting di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Samarinda. Dan untuk tema kali ini kita akan mengangkat terkait menjaga kesehatan gigi anak dengan menggandeng narasumber Dr. Gigi Esti Twinasari, Magister of Dental Science, spesialis kedokteran gigi anak. Halo Dr. Esti. Selamat pagi. Gimana kabarnya Dr. Esti? Sehat, alhamdulillah. Oke dok, ini perdana banget nih dok kita datang ke Rumah Sakit Muiz nih dok ya. Oke dokter, sebagai pembuka pertanyaan pertama. Mengapa sih dok kesehatan gigi itu penting sekali untuk anak-anak dok? Ya karena kesehatan gigi anak itu akan menunjang kesehatan anak pada saat dia dewasa. Jadi kalau misalnya anaknya giginya dari kecil dia sudah sehat, maka pada saat tumbuh gigi dewasanya atau gigi permanennya itu akan jadi rapi dan tidak ada yang bolong. Oke, siap dok. Kenapa dok kita harus memperhatikan dari awal? Kenapa nggak gigi itu kan identiknya kalau anak tuh kadang sering copot sendiri dok ya, maksudnya ada waktunya untuk tanggal. Tapi kenapa kita harus dari kecil itu memperhatikan terkait kesehatan gigi anak ini dok? Oke, jadi karena gigi anak itu tidak hanya gigi itu elemennya tidak hanya tulang saja ya, yang kita lihat itu sepertinya kayak keras, tapi ternyata gigi itu di dalamnya ada saraf giginya. Nah itulah yang mempengaruhi kenapa kok kalau misalnya gigi berlubang itu bisa sampai sakit ya. Nah seperti itu. Mau dijelaskan? Oke, silakan dokter. Ya, Jadi seperti ini, jadi ayah bunda, terus juga dokter Cila, saya ingin jelaskan. Kita itu sudah sempurna ya, dikasih Tuhan, dikasih Allah. Jadi gigi itu bukan hanya tulang saja, tapi yang kita lihat mungkin di atas ini mahkota gigi, tapi ternyata di dalam gusi itu ada akarnya. Nah, akar ini di dalamnya ada saraf dan pembuluh darah. Kalau misalnya giginya tidak bolong, maka sarafnya itu terjaga. Seperti kita jatuh luka, nah gigi itu juga bisa terluka. Pertama, gigi itu bisa berlubang kecil, tapi tambah lama dia bisa tambah besar dan masuk ke dalam saraf giginya. Akhirnya bisa kena saraf, lama-kelamaan jadi infeksi berlanjut, bisa muncul nanah, keluar di gusi itu berupa ada benjolan, nah itu tandanya sudah infeksi lanjut. Seperti itu. Oke, siap dok. Sebentar dok ya, Cila garis bawahi. Jadi yang kita lihat tampakan dari luar itu yang putih itu mahkotanya dok ya? Iya betul. Jadi ini mahkota giginya ternyata di dalam gusi itu akarnya panjang. Nah, ini yang kita nggak tahu dok ya. Ternyata di bawah yang kita lihat pink-pink di dalam gigi ini ada saraf-saraf seperti itu dok ya? Betul sekali. Ini yang memang dari kita gigi anak tumbuh itu sudah ada dok ya saraf-saraf seperti ini dok? Sudah ada. Pertama itu dia pembentukan mahkota, kemudian nanti dilanjut sampai sempurna itu pembentukan akar gigi dan saraf giginya. Oke, siap dokter Esti. Jadi dok, sebenarnya dok, kalau kita bahas terkait gigi pada anak nih dok, sebenarnya kapan sih dok gigi itu normalnya tumbuh pada bayi mungkin dok? Oke, jadi awal mula itu gigi anak tumbuh pada bayi sekitar umur 6-10 tahun untuk gigi seri bawahnya. Terus nanti dilanjut 2 gigi seri atasnya lagi itu sekitar umur 8-12 bulan, dan kalau misalnya total itu sampai gigi geraham kedua susunya itu sampai umur 36 bulan atau red flagnya itu sampai umur 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Berarti dari bayi memang sudah ada tumbuh dok ya? Benar sekali. Dari umur 6 bulan tadi dok? 6 bulan, jadi makanya kan kenapa kok 6 bulan itu sudah mulai MPASI? Betul. Ya karena memang Allah itu, Tuhan itu sudah menciptakan gigi itu akan tumbuh dan mendukung untuk anak itu makan. Nah, siap dok. Tapi memang di beberapa referensi yang Cila baca ada yang lebih cepat dok ya tumbuhnya? Iya betul. Itu biasanya dipengaruhi karena ya pembentukan waktu benih gigi susunya itu saat ibunya hamil. Itu banyak dipengaruhi faktor-faktor juga dok ya? Faktor lingkungan itu lebih besar ya. Cuman normalnya dari 6 bulan tadi Cila ulangi sampai 12 bulan. Untuk gigi seri depannya. Lengkapnya tadi di 3 tahun dok ya? Atau 3 tahun setengah. Berarti terbentuknya giginya itu memang menyesuaikan rahang dok, tumbuhnya apa
satu-satu, kemudian lengkap semuanya, Dok? Ya, jadi urutannya itu biasanya gigi seri dulu, kemudian nanti gigi geraham, dilanjut sama gigi taring. Cila potong bentar, Dok, gigi seri yang di bawah, Dok, ya? Ya, betul. Jadi ini yang disebut gigi seri. Jadi Dokter Cila, untuk gigi seri itu ada 4 ya. Jadi ada 4 rahang atas, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, total 4. Di bawah juga ada 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, totalnya ada 4. Terus nanti dilanjut, pertumbuhan selanjutnya adalah gigi geraham susu pertama. Lalu nanti dilanjut gigi taring kanan dan kiri, lalu gigi geraham kedua susu di usia 3 tahun atau 3 tahun setengah itu. Oke, berarti di anak-anak ini semua akan lengkap, Dok, ya? Iya. Tidak menunggu dewasa dulu baru lengkap sampai geraham belakang, Dok, ya? Tidak. Nah, itu biasanya di akhir umur 3 tahun itu kita berharap semua gigi susu itu tumbuh. Nah, jadi kalau misalnya ada orang tua khawatir, Dok, kenapa ya umur anak saya sudah mau 1 tahun kok belum ada tumbuh giginya? Nah, itu tidak usah khawatir parents. Jadi nanti itu biasanya akan muncul di rentang sekitar umur 6 sampai 12 bulan itu akan muncul si gigi serinya. Seperti itu. Siap, Dokter, siap, Dokter. Jadi, Dok, kalau kita udah tahu nih, Dok, ya, ternyata di gigi anak ini juga akan tumbuh sempurna gigi-giginya, Dok. Sebetulnya kapan sih, Dok, waktu yang tepat untuk kita merawat gigi tersebut, Dok? Jadi waktu yang tepat itu kebanyakan ya karena ya itu sudah parenting zaman old. Kalau misalnya sampai kakek neneknya bilang, nggak apa-apa itu gigi susu juga, nggak usah disikatin, nanti kalau anaknya nangis trauma. Sebenarnya adalah anak sudah mulai disikat atau dibersihkan rongga mulutnya, itu adalah dia sudah menyusu aktif. Nah, dari dia menyusu itu walaupun dia belum punya gigi, tapi kan misalnya dia ada pakai susu formula atau dia menyusui langsung di ibunya dengan ASI, itu kan susu ada lemak susunya. Nah, itu akan menempel pada rongga mulut anak. Nah, itu kita sudah mulai membersihkannya. Tapi kalau anak sudah mulai tumbuh gigi, walaupun itu 1 atau 2 gigi seri, wajib hukumnya kita sikat giginya dengan pasta gigi berfluoride. Seperti itu. Dok. Berarti kalau misalnya dia masih bawah menyusui tadi, Dok, di bawah 2 tahun, Dok, ya, itu udah mulai dibersihkannya pakai apa, Dok, yang tadi lemak-lemak ASI tadi, Dok? Nanti itu bisa biasanya orang tua sudah mulai ya, ini bisa pakai yang silikon finger itu, atau enggak kain kasa steril, dicelup air matang, diperas, terus dibersihkan rongga mulut anak. Itu setiap habis nyusuin, Dok, ya? Iya, betul. Siap, Dok. Paling tidak malam sebelum tidur. Itu biasanya kan rongga mulut itu bukan cuma gigi ya, tapi ada gusi, ada langit-langit, ada pipi, habis itu ada lidah. Nah, apalagi di lidah itu ada fili-fili ya, jadi ada rambut lidah itu. Nah, itu biasanya kotoran makanan, sisa susu itu menempel pada celah-celah si bulu rambut, bulu dari lidahnya itu. Akhirnya kita harus membersihkannya dengan kain kasa ataupun sikat gigi kalau sudah mulai aktif makan. Ini pertanyaan yang banyak juga pada ayah bunda. Nggak sakit, Dok? Nggak bahaya tuh, Dok, lidah dibersihkan, mulut dibersihkan pakai kasa itu? Tidak berbahaya ya. Justru kalau misalnya banyak yang kadang itu, Dok, saya nggak berani sikatin, anaknya itu ngereok, dimasukin aja itu anaknya sudah nangis. Ya, karena itu anak masih kecil, dia belum tahu ada benda asing masuk ke dalam mulutnya, pasti anak tidak nyaman ya. Jadi makanya kita perlu membiasakan sedini mungkin dari kecil untuk membersihkan rongga mulut anak, yaitu dengan cara awal mula itu dengan kain kasa, atau enggak yang sekarang itu sudah banyak ya produk-produk itu seperti baby wipes itu yang untuk rongga mulut, itu bisa yang pakai wipes oral itu dililit di tangan, dibersihkan rongga mulutnya. Seperti itu. Karena biasanya, Dok, ketakutan ayah bunda itu saat pertama kali dibersihkan kemudian nangis atau menolak, dia nggak akan membersihkan lagi, Dok. Padahal harusnya dibiasain, Dok, ya. Ya, pun kalau misalnya anak itu dibersihkan terus rongga mulutnya atau gusinya itu berdarah, tandanya area itu kotor. Kenapa kotor? Karena di situ kan dia meradang, akhirnya pembuluh darahnya membesar. Kalau kita senggol saja pasti berdarah, itu tidak apa-apa. Lanjutkan saja, dibersihkan sampai bersih, nanti dia sehat, gusinya akan sehat lagi, tidak akan gampang berdarah. Begitu. Wah, ini pencerahan banget nih, Dok, ya, apalagi pada ibu-ibu yang baru lahiran, yang takut anak pertama nih, Dok, aduh serba takut, tapi ternyata itu suatu hal yang wajar, Dok, ya. Iya, sangat wajar. Jadi kita harus aktif membiasakan dari kecil. Kalau misalnya kita sudah membiasakan membersihkan, pasti besarnya dia akan menerima, oh kayak gini tuh rasanya benda asing dimasukkan ke dalam mulut, oh ini rasanya sikat gigi, jadi anak tidak menolak ya. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat.
sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah, mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Gigi Esti Tuinasari, Magister of Dental Science, spesialis kedokteran gigi anak dalam bahasan tema menjaga kesehatan gigi anak. Oke Dr. Esti, tadi udah kita jelasin terkait gigi-gigi ini dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok, apakah penggunaan pasta gigi berfluoride itu penting untuk anak-anak dok? Oh pastinya. Oke, jadi pasta gigi berfluoride itu sangat penting ya ayah bunda dan dokter Cilak. Dan banyak ya sekarang itu gosipnya kalau misalnya pasta gigi berfluoride itu berbahaya. Betul, misalnya fluoride itu tertelan bisa bahaya loh, bikin anak autis dan lain-lain. Jadi saya di sini luruskan. Untuk pasta gigi berfluoride itu sangat penting. Apalagi anak sudah tumbuh gigi pertama itu wajib harus menggunakan pasta gigi berfluoride. Jadi kalau misalnya ada dengar gosip-gosip, ih bahaya fluoride itu kalau tertelan bisa anaknya ini itu, sebenarnya itu tidak benar ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pasta gigi yang sesuai takaran atau sesuai anjuran, itu sangat baik untuk mencegah anak dari gigi berlubang. Jadi sarannya adalah untuk pasta gigi berfluoride itu anak 0 sampai 3 tahun adalah sebesar biji beras, terus anak 3 sampai 6 tahun itu adalah sebesar biji jagung. Oh, oke dokter. Emang kalau pasta gigi berfluoride ada rasa fluoride atau gimana dok? Atau memang ada pasta gigi yang dijual yang tidak berfluoride? Oke, banyak. Oh banyak. Ya, itu biasanya. Jadi jangan salah. Biasanya untuk pasta gigi yang di situ tulisannya aman tertelan untuk anak itu memang aman kalau tidak ada fluoride-nya. Dan itu biasanya untuk adik bayi yang belum tumbuh gigi. Nah, kita kan sudah mulai membersihkan tuh waktu adik bayinya 6 tahun kurang. Nah, itu bisa 6 bulan kurang. Nah, itu kita bisa membersihkan mulutnya dengan pasta gigi tanpa fluoride. Tapi kalau anak sudah mulai tumbuh gigi itu wajib hukumnya pakai pasta gigi yang ada fluoride-nya. Oh, ini yang berasa-rasa itu dok, itu berfluoride atau tidak dok? Jadi ada yang tanpa fluoride ada rasanya, itu ada juga. Yang ada fluoride-nya ada rasanya, itu ada juga. Itu karena menarik untuk anak semangat untuk sikat gigi ya sebenarnya. Berarti di kemasannya itu ada tulisan dok ya berfluoride atau tidak pada pasta gigi? Iya dok, ya? benar, makanya orang tua itu perlu teliti lagi ya. Kalau misalnya memilih pasta gigi untuk anak yang sudah tumbuh gigi, itu wajib hukumnya pakai yang ada fluoride-nya. Jadi nanti ayah bunda boleh tuh dicek-cekin, misalnya di supermarket gitu dicek. Kalau misalnya di pasta giginya itu mengandung fluoride aktif, nah itu berarti ada fluoride-nya untuk mencegah gigi berlubang. Itu nggak identik dok ya fluoride dengan yang rasa-rasa mint kalau pada pasta gigi dewasa dok? Oke, untuk anak-anak itu biasanya untuk penggunaan ada mintnya itu sedikit ya, dan itu kadang kan rasanya agak pedas, makanya di pasta gigi anak-anak itu jarang ada yang ada mintnya. Tapi kalau misalnya gigi anak itu sudah mulai bercampur atau gigi dewasa, itu boleh pakai pasta gigi orang dewasa atau yang ada mintnya itu boleh. Karena kan anak sudah mulai toleran ya. Oh ya dok, karena sebenarnya ayah bunda ini juga kadang-kadang mengidentikan fluoride tadi itu dengan mint tadi dok. Ternyata beda dok ya? Beda. Oke dok, itu note banget ya. Jadi kita harus teliti. Kalau saya sih asal anak suka rasanya apa, saya belikan yang berasa dok. Bukan dari tulisan fluoride atau tidaknya. Oh jangan ya, harus mengandung fluoride.
Oke dok. Mungkin bisa dijelasin dok, tadi yang dokter bilang sebiji jagung, sebiji ini sebanyak apa itu dok? Ini kalau dari sikat gigi dok. Oke, jadi ayah bunda dan dokter Cila, jadi ini adalah salah satu contoh ya, ini sikat gigi. Jadi untuk memilih sikat gigi itu cari yang bulunya agak lembut. Jadi ujungnya itu mengecil seperti ini. Nah, jadi pun kalau misalnya ujungnya tidak mengecil seperti ini tidak apa-apa, asalkan anak itu toleran dengan sikat giginya atau bulu sikatnya. Nah, tapi kalau misalnya anak itu kadang tersentuh gigi aja itu sudah agak menolak, itu bisa cari yang bulu sikatnya agak lembut. Nah, di sini ada contoh sikat gigi, dan di sini ada warna-warnanya loh. Sebenarnya ini kira-kira mempercantik aja atau ada maksudnya sih? Kalau dari sepenangkapan Cila kayaknya lebih cantiknya ya dok. Oke, sebenarnya ini ada maksudnya ya dokter Cila. Jadi untuk yang di tengah sekitar bulu sikat warna pink ini, nah itu ada 3 titik bulu sikat putih. Ya, bener. Itu adalah sebesar biji beras. Ya, ini adalah untuk membantu menakar besaran pasta gigi. Ya, yang aman tertelan untuk anak. Jadi cari pasta gigi yang berfluorid, dan kalau misalnya itu anak tertelan itu masih aman. Kalau sebesar anjuran takaran pasta giginya tadi. Nah, terus ini ada bulu sikat warna pink. Nah, ini boleh dilihat ya. Ini adalah sebesar biji jagung. Ini adalah untuk membantu menakar besaran pasta gigi sebesar biji jagung. Jadi baru tahu ya. Jadi kalau misalnya sikat giginya itu ada warnanya, itu adalah untuk membantu menakar besaran pasta gigi. Nah, jadi sama kita juga dewasa itu adalah anjurannya gak perlu tuh biasanya tuh ya bapak-bapak atau suami atau kita yang orang dewasa itu kita kadang ngelihatnya itu sepanjang bulu sikat ini pasta giginya. Padahal adalah 6 tahun ke atas itu anjurannya hanya perlu setengah dari panjang sikat gigi. Nah, ini adalah contoh 6 tahun ke atas misalnya anaknya itu hanya sebesar setengah panjang sikat gigi. Nah, jadi warna sikat bulu sikat ini ada maksudnya ya. Dok. Itu. Kayaknya habis episode ini Cila kalau lihat sikat gigi harus lihat warnanya dok. Ya justru kalau nggak berwarna Cila nggak mau beli deh kayaknya. Enggak sih, sebenarnya ini hanya membantu menakar. Kalaupun bulu sikatnya itu tidak ada warnanya, berarti kita bisa menakar saja berapa besaran dari pasta gigi itu. Tadi saya ulang dok, yang tadi di tengah itu sebesar biji beras tadi itu di bawah 6 tahun. 0 sampai 3 tahun. 0 sampai 3 tahun. Iya, kalau yang biji jagung tadi yang pink di atas itu 3 sampai 6 tahun. Dok. Karena pemikiran ayah bunda mungkin ya itu tadi dok, harus sepanjang itu sikat ya, gigi. Makanya sampai berbusa anak, jadi anaknya enek, makanya dia nggak mau sikat gigi. Nah, itulah juga yang terlalu banyak kalau misalnya tertelan itu berbahaya. Betul dok. Karena biasanya kalau anak saya sikat gigi itu dok ditelan memang dok, dia langsung suka rasanya dok. Dikira permen kayaknya. Jadi memang ya karena untuk menarik anak itu mau sikat gigi biasanya dikasih rasa-rasa anggur, apel atau banana itu kan, pisang itu boleh saja, tapi kan harus sesuai dengan takarannya. Takaran ini adalah juga untuk supaya aman tertelan. Dok. Sama tadi Cila garis bawahi terkait jenis bulunya dok ya. Emang ada apa lagi dok? Tadi kan selain ini kan yang di ujungnya lembut. Emang ada yang biasanya kan nanti ada bulu sikatnya yang ujungnya kayak lurus rata ini saja kan. Betul. Gitu. Jadi kita kalau misalnya anaknya agak sensitif kena gusi itu boleh pakai yang ujungnya agak lembut, agak meruncing seperti itu. Ada kayak bulu-bulu halus gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tersentuh di sela-sela gigi atau gusinya dia tidak terlalu melukai dan anak tidak terlalu accepted lah istilahnya gitu. Luar biasa ini dok ya. Abis itu saya jadi sarjana persikat gigian ini. Oke, siap dok. Berarti memang tadi pasta gigi fluoride itu penting dok ya, terutama pada yang gigi yang udah tumbuh walaupun satu dok ya. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, setelah kita tahu cara membersihkan gigi, pemilihan odol dan sikat gigi tadi, apa saja sih dok tanda gigi tidak sehat atau berlubang pada anak dok? Oke, jadi tanda awal jadi perlu diketahui oleh kita
para orang tua itu adalah tanda awal. Itu pertama adalah white spot atau bercak putih. Nah itu kayak kelihatan plak-plak kayak gitu, itu bukan karang gigi ya. Jadi bedakan kalau misalnya dia karang gigi atau plak debris, itu biasanya kalau kita kerok, bahasa umumnya itu tai gigi. Nah kita itu kan kadang kalau kita kerok itu ada bisa terambil, itu namanya plak debris. Tapi kalau misalnya kita kerok itu tidak bisa dan dia memang menempel pada gigi, itu namanya white spot. Dan itu adalah tanda awal gigi berlubang. Setelah white spot nanti itu lama-kelamaan gigi akan menjadi berwarna kuning atau yellow spot. Nah itu sudah mulai tanda karies lanjut. Jadi itu giginya sudah mulai berlubang, itu tandanya memang harus ditambal seperti itu. Oke, siap dok. Itu ngelihatnya gimana dok? Itu tadi yang white spot gitu nampak dok di gigi kalau secara kasat mata dok? Secara klinis itu kalau misalnya kita sikatin giginya, terus dia yang lunak-lunak tadi itu hilang, itu tandanya plak debris atau sisa makanan. Tapi kalau plak debrisnya itu sudah hilang tapi masih ada bercak putih, itu tandanya sudah karies gigi. Kira itu di semua permukaan gigi dok? Iya, jadi ada beberapa, jadi belum tentu juga di semua permukaan. Tapi kalau misalnya dia sudah ada white spot itu, tandanya itu sudah gigi berlubang. Atau karies gigi kita sebutnya. Oke, baiklah, mulai saat habis ini dok saya akan pelototin satu-satu giginya dok ya. Dok. Oke dok, gimana dok pencegahannya dok supaya tadi white spot, yellow spot tadi tidak terbentuk dok? Oke, jadi ya itu tahapannya pertama dia adalah white spot. Jadi dia itu ada yang aktif karies, ada yang arrested karies. Jadi kalau yang aktif karies dia akan bisa berubah menjadi yang yellow tadi, atau yang sudah agak kekuningan terus dia cekung permukaan giginya. Nah itu tandanya sudah karies lanjut. Juga ada yang white spot tapi dia kalau kita kerok atau kita bersihkan itu dia tidak lunak atau tidak jadi berlubang, itu bisa jadi arrested karies. Jadi itu kariesnya tidak berkembang lanjut gitu, menjadi karies yang bisa bikin giginya berlubang. Nah itu cara pencegahannya adalah tadi dengan pasta gigi berfluoride atau dengan imunisasi gigi. Nah, apa ya imunisasi gigi? Baru dengar ya, apa itu dok? Ya, imunisasi gigi itu banyak ya. Jadi salah satunya adalah penggunaan pasta gigi berfluoride. Terus yang kedua itu bisa yang pertama tadi pasta gigi berfluoride itu dengan orang tuanya mandiri di rumah ya. Terus yang imunisasi gigi yang kedua itu bisa dengan topical aplikasi fluoride. Jadi nanti itu biasanya dengan tenaga ahli ya, yaitu dokter gigi anak atau dokter gigi, itu pengaplikasiannya per gigi, dioles satu gigi supaya mencegah karies gigi nggak gampang datang gitu. Terus juga kalau misalnya yaitu kita masing-masing individu kita dikasih Tuhan itu berbeda, jadi memang ada lekuk gigi itu yang bentuknya dalam, ada yang bentuknya V, ada yang bentuknya U. Kalau dia V berarti lekukannya itu tajam. Nah itu gampang terselip makanan. Nah itu berpotensi untuk jadi karies. Tapi kalau misalnya dia bentuknya U dan dia landai, itu pasti gampang dibersihkan kan. Nah itu jadi nggak gampang karies. Nah kalau misalnya dia bentuknya V dan itu gampang terselip makanan, contohnya ini misalnya makan permen atau coklat nih ayah bundanya, anak-anaknya itu gampang terselip, nah itu bisa jadi karies gigi. Nah caranya adalah itu di pit fissure sealant. Jadi kayak kita tembok, kalau misalnya ada retakan kita seal kan. Nah sama di gigi juga, kalau misalnya dia ada celah sempit kita seal dengan namanya pit fissure sealant pada anak. Ada. Ini ilmu anak luar biasa nih. Berapa tahun ini sekolahnya nih dok ya? Sampai fissure-fissurnya juga ada dok ya ternyata dok. Oke dok, apalagi dok imunisasi gigi? Selain TAF, terus fissure sealant, yaitu kalau misalnya di rumah itu juga ayah bundanya bisa pakai namanya itu tooth mouse. Nah itu yang kadang banyak ayah bunda lihat kalau di iklan-iklan itu oles ini aja nanti giginya kariesnya akan hilang. Tidak ya, sama seperti jalanan, kalau gigi anak itu sudah jalanan itu berlubang, nggak mungkin lubangnya itu tiba-tiba kita sapu saja lubangnya hilang ya. Sama seperti gigi juga, kalau dia sudah berlubang tandanya itu karies dan harus ditambal. Dan kalau seperti itu nggak bisa cuma dioles tooth mouse itu. Nah padahal tooth mouse itu adalah fungsinya untuk meremineralisasi gigi setelah kita makan, itu kan sifatnya asam, jadi mineral gigi itu hilang. Nah kita boleh oleskan itu setelah sikat gigi. Banyak ya dok ya. Kayaknya Cila pernah deh dok pakai tooth mouse itu.
Tapi anak-anak nggak suka. Oh, iya. Di topikal di giginya kan? Iya Dok, betul, dioles gitu. Padahal sebenarnya adalah sebesar biji jagung itu aja, setengahnya untuk rahang atas, setengahnya untuk rahang bawah, terus kayak ditaruh di ujung lidah, terus nanti anak yang mengoleskan di seluruh permukaan. Mungkin kalau misalnya itu agak enek, mungkin kebanyakan ya satu, terus juga dua mungkin ya itu dia ketelan. Padahal kan fungsinya adalah kita mau mengoleskan di permukaan gigi anak itu. Oke, karena itu Cila ingat karena harganya lumayan. Dok. Iya benar. Iya, Dok. Jadi sebenarnya itu boleh kalau misalnya mau penggunaan itu, kalau misalnya dia sudah mulai ada white spot itu boleh dipakein itu supaya nggak jadi karies lanjut seperti itu. Oke dok, segala macam perkariesan ini pada anak semuanya sama dok ya kesempatan munculnya dok ya? Jadi semua anak itu apalagi di Indonesia ya itu hampir 90% itu karies itu masih menduduki peringkat pertama ya. Jadi memang kita dokter gigi itu masih berjuang untuk membuat karies itu turun ya, tapi ya itu karena zaman sekarang itu apa namanya makanan itu kariogenik ya, jadi banyak tinggi karbo. Sedangkan karbohidrat itu akan diubah menjadi gula. Kalau masuk dalam mulut terus tidak dibersihkan, gula itu akan membuat giginya jadi lebih bersifat asam, akhirnya giginya jadi rapuh, jadi bolong. Itu Iya dia. dok. Dan PR-nya lagi kan kalau anak-anak ini nggak tapi paham kayak kita dewasa dok ya. Jangan makan ini. Aduh. Larangan, padahal sebenarnya kita harus mengedukasi juga anaknya. Kenapa sih dilarang itu? Boleh. Makanya saya tidak pernah melarang ya. Misalnya anak mau makan es krim, coklat, itu permen boleh saja. Tapi perlu orang tua itu mensonding ke anaknya, boleh dibatasin ya adek, nggak boleh setiap hari, hanya boleh Sabtu Minggu, seperti Jejet lah itu. Oke. Jadi itu seperti kayak apa namanya achievement. Jadi kalau misalnya adek pinter bantu orang tua, nanti dikasih es krim boleh. Tapi setelah itu nanti kita sikat gigi ya. Nah seperti itu. Oke, siap dokter. Sudah bisa kebayang nggak sih gimana ngurusin gigi anak ini rempongnya ya ampun. Iya, apalagi kalau anak-anak ya disentuh aja mulutnya udah gitu. Bener dok. Oke dokter, jika misalnya nih dok, Cila bawa anak mengalami sakit gigi, itu sebagai dokter gigi anak apa dok yang pertama kali dokter rekomendasikan kepada Cila dok selaku orang tua? Jadi untuk orang tua baru atau orang tua yang sudah punya 1, 2, 3 anak ya, itu rekomendasinya adalah sedini mungkin bawa dan ajak anak ke dokter gigi. Jadi dari dia usianya 6 bulan sudah tumbuh gigi, nah itu ajak saja ke dokter gigi untuk dicek apakah perkembangan gigi susunya sudah bagus kah, atau nanti selanjutnya gigi yang mau tumbuh apa, itu biar diperiksa sama dokternya. Terus atau paling tidak itu kita kasih surprise ke anak. Jadi kayak ulang tahun pertamanya itu ajak anak ke dokter gigi untuk periksa saja. Jadi sedini mungkin kalau anak itu tidak ada keluhan atau lubang gigi, anak lebih kooperatif atau menerima periksa gigi itu seperti apa. Jadi kan perkenalan alat kedokteran gigi itu seperti apa, ruang dokter gigi seperti apa. Oke dok, berarti memang nggak mesti nunggu sakit gigi dok ya? Jangan ya, makanya ada sarannya adalah 6 bulan sekali ke dokter gigi. Dan saran yang sekarang itu dari kedokteran gigi anak itu per 4 bulan sekali anak datang ke dokter gigi untuk periksa gitu, karena gigi susu itu nggak selamanya di gigi ya, makanya itu lebih rutin, lebih baik untuk memeriksakan gigi anak. Oke, siap dok. Nanti saya cek jadwal anak saya terakhir dibawa ke gigi anak apa? Itu dia. Kayaknya terlupa dok buat kontrol ke gigi anak. Oke, siap dokter gigi Esti. Kemudian dok, kapan gigi anak itu seharusnya tanggal dok? Apakah gigi anak yang keropos bisa tumbuh kembali dok? Oke, jadi gigi anak itu tanggalnya adalah sekitar umur 5,5, 6, 7 tahun. Itu untuk gigi seri bawahnya ya. Nah nanti dilanjutkan sama gigi seri atas, kemudian nanti gigi-gigi yang lainnya. Makanya jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak apa-apa sudah itu gigi susu juga akan ganti. Tapi kalau anak sudah giginya berlubang sampai kena saraf gigi dan sakit gigi, itu pasti orang tuanya juga yang repot. Makanya kalau misalnya dia belum waktunya tanggal, itu tidak boleh dicabut dulu ya. Apalagi kalau misalnya dia masih usianya 3 tahun, terus ada giginya berlubang, orang tuanya minta, dok ini sakit gigi terus, cabut aja lah dok supaya nggak sakit. Itu nggak boleh ya, karena masing-masing gigi susu itu dia punya waktu tanggalnya. Nah contohnya seperti ini dokter Sheila, ini gigi susu itu
dia jumlahnya hanya 20. Jadi 10 rahang atas, 10 rahang bawah. Perlu diingat untuk gigi susu itu sampai geraham kedua aja. Jadi geraham susu pertama, geraham susu kedua. Dan kalau misalnya di umur 6 tahun itu biasanya sudah mulai tanggal gigi depannya, itu Tuhan akan memberi gigi baru di gigi susu geraham ketiga. Jadi kalau misalnya dia ada muncul gigi geraham ketiga, 1, 2, 3, itu tandanya sudah gigi permanen. Nah, ini tidak ada penggantinya. Coba lihat. Kalau misalnya gigi susu itu masih ada penggantinya di bawah. Gigi seri pasti digantinya juga gigi seri. Gigi taring penggantinya gigi taring. Geraham penggantinya geraham. Untuk gigi seri tadi itu digantinya umur 6, 7, 8 tahun. Terus kalau dia cepat biasanya karena anak-anak sekarang asupan gizinya bagus ya, itu biasanya 5,5 kayak TKB gitu sudah muncul. Nah, terus gigi taring itu biasanya umur 9, 10, 11 tahun. Gampangnya itu kayak kelas 3 SD. Nah, gigi geraham itu paling sering bolong dan paling sering anak itu mengalami kerusakan ya, itu padahal penggantinya masih lama. Jadi sekitar umur 10, 11 tahun. Gampangnya itu kelas 4, 5, 6 SD. Bayangin. Jadi kalau misalnya anak itu 3 tahun sudah lengkap giginya, terus gerahamnya itu bolong di usia 3 tahun atau 4 tahun, sedangkan itu sudah rusak total, nah itu biasanya akan mempengaruhi si benih gigi permanennya. Makanya pentingnya gigi susu itu dijaga, karena masing-masing gigi susu itu sebagai penuntun benih gigi permanen keluar. Gitu. Kalau seandainya itu dicabut atau itu rusak, akan mempengaruhi benih gigi permanennya yang nggak akan punya penuntun keluar, akhirnya gigi permanennya bisa tumbuhnya berantakan atau salah posisinya seperti itu. Ini membuka insight Cila juga dok, ternyata benih gigi baru itu berada di bawah gigi susunya. Dan Tuhan itu sudah sempurna. Bayangin, gigi geraham itu bentuknya itu ada akarnya 2, karena di tengah-tengahnya itu ada si calon benih gigi permanen. Seandainya ini dicabut, nanti permanennya akan terpendam, akan susah keluar, ataupun giginya bisa tumbuhnya berantakan atau miring seperti itu. Karena juga tadi dokter bilang yang gigi susu tadi nggak dirawat baik dok. Iya betul, padahal semuanya itu ada waktu tanggalnya sendiri. Jadi nggak selalu gigi depan itu sudah mulai copot, gigi geraham itu akan ikut copot juga selanjutnya cepat, sebentar lagi akan copot, itu tidak ya. Perlu bertahun-tahun dok. Iya, makanya perlu dijaga dengan baik. Oke, siap dokter. Kemudian tadi pertanyaan yang apakah gigi anak yang keropos tadi bisa tumbuh kembali dok? Misalnya tuh yang hitam-hitam tuh biasanya dok, apakah dia akan tumbuh kembali dok? Iya pasti dia akan tumbuh ya. Kita sudah dikasih Tuhan itu 2 kali periode. Jadi ada namanya gigi susu, terus nanti ada gigi permanen. Nah gigi susu itu pasti akan digantikan sama gigi permanen. Setelah gigi permanen itu tidak ada penggantinya lagi. Makanya setelah gigi permanen harus dijaga dengan baik. Dan itu tumbuhnya mulai dari umur 6 tahun tadi. Iya, kalau untuk anggapan gigi susu nanti tanggal lawasan dok ya, lama banget dok nungguin sampai umur 10 tahun dok ya. Makanya harus dijaga. Oke, siap dokter. Kemudian dok, tadi melihat ini alat-alat giginya, muncul di pertanyaan Cila dok, apakah normal jika gigi anak tumbuhnya tidak rata dok? Jadi banyak ya orang tua juga yang datang dan menanyakan, dok ini giginya susunya kok sudah berantakan ya, atau kok maju mundur ya? Padahal dulunya itu kecilnya rapi, bagus gitu. Jadi tidak masalah ya dokter Cila. Kalaupun gigi susu anak itu sedikit berantakan, itu tidak apa-apa. Karena rahang anak itu sedang tumbuh kembang. Nggak mungkin rahang anak itu kecil terus ya. Jadi nanti dia akan bertambah besar dan sejalan dengan usianya, sejalan dengan tumbuh kembangnya, rahangnya akan bertambah panjang dan bertambah lebar. Nah Tuhan juga akan memberi gigi baru, gigi permanen lah yang tumbuh. Makanya kalau misalnya gigi anak itu gigi susunya agak sedikit berjejal, tidak masalah. Nanti itu ada namanya lengkung rahang dan lengkung gigi. Lengkung rahang itu dia akan ngikutin lengkung gigi akan mengikuti lengkung rahang. Kalau lengkung rahang itu rapi, giginya juga akan ikut rapi. Jadi kalau misalnya gigi susunya masih berantakan, kalau dijaga dengan baik, gigi permanennya akan ngikutin si lengkung rahang yang rapi juga. Oke dokter, saya malah berpikir kalau gigi nggak rata itu mungkin tumbuhnya lebih dari 20 kali dok ya? Nggak mungkin dok ya? Bisa jadi, itu namanya supernumerarity, tapi itu gigi berlebih ya. Tapi kalau ada juga yang ada anodontia itu biasanya tidak ada giginya, itu juga ada, tapi itu sangat jarang. Hanya beberapa kasus saja. Karena ada kerabat Cila dok, anaknya itu disarankan dari umur 7 tahun tuh pasang behel dok. Kalau 7 tahun mungkin tidak ya. Disarankan adalah dia sudah mulai gigi bercampur.
atau mixed dentition. Jadi kalau misalnya dia sudah tumbuh gigi geraham permanennya atau 4 gigi serinya atas bawah itu sudah tumbuh, itu baru boleh dipasang behel. Behel itu jangan anggapan behel itu ini ya yang kawat dewasa itu. Tapi kalau misalnya 7 tahun itu giginya sudah mulai berantakan, itu bisa dipasangin kawat orto. Nah itu yang lepas pasang biasanya anak-anak. Atau juga yang banyak ya macamnya itu ada yang seperti retainer itu juga ada untuk anak-anak. Cuman Cila berpikir yang dewasa aja pakai kawat setengah mati ngerawatnya. Gimana iya benar, anak agak kecil gitu ya. Oke, siap dokter. Berarti itu normal aja dok ya, sampai tadi ya baiknya sih konsul aja deh daripada kita pusing-pusing. Betul, sebaiknya konsul ke dokter gigi dicek aja dulu kondisi anak. Oke, siap dokter Resti. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya. Apakah kebiasaan mengisap jari, dot, atau botol susu itu berbahaya bagi gigi anak dok? Oke, itu berbahaya ya. Jadi pentingnya kalau misalnya ada anak kebiasaan, itu namanya bad habit ya. Anak memasukkan jempol atau jari ke dalam mulut itu bisa mengganggu bentuk dari rahangnya. Jadi kalau misalnya anak ada kebiasaan menggigit jari atau gigit baju, gigit selimut, itu boleh dihilangkan kebiasaan buruknya karena dia akan mempengaruhi struktur rahangnya. Nanti seharusnya kan kalau struktur rahang itu bagus ya, dia bentuknya oval gitu. Kalau misalnya dia ada kebiasaan ngemut jari, gigi dan rahangnya itu akan ikut berubah. Kalau misalnya dia suka mengemut jari, nanti akhirnya gigi seri depan atasnya itu bisa kayak mencuat keluar, jadi kayak agak tonggos, terus rahangnya juga akan mengikuti, jadi bentuknya lancip. Nah itu bisa mempengaruhi struktur rahang dan giginya. Oke dokter. Makanya bad habit itu harus segera dihilangkan atau juga ya itu perlunya konsul ke dokter gigi. Oke dok, jadi sebaiknya dok anak berhenti menggunakan dot atau botol susu itu kapan dok? Umur 1 tahun ya, atau 1 tahun setengah. Makanya jadi kalau misalnya ayah bunda ada yang bilang dok nggak bisa tidur kalau nggak pakai dodot susu, sebenarnya itu harus di stop dari usia 1 tahun. Kenapa? Karena gigi anak sudah mulai tumbuhnya banyak. 1 tahun itu adalah umur 12 bulan ya. Jadi 4 gigi seri atas bawahnya sudah tumbuh, gerahamnya juga sudah tumbuh. Kalau anak ada kebiasaan ngedot, apalagi sepanjang malam dia ngedot, tidur sepanjang malam, akhirnya lemak susunya itu menggenang, lemak susu nempel pada seluruh permukaan gigi, tidak dibersihkan, paginya dia ngedot lagi, tidak dibersihkan lagi, akhirnya giginya gampang keropos karena lemak susu itu sifatnya nanti akan jadi asam, bikin giginya gampang keropos atau berlubang itu. Oke, berarti benar dok ya, ngisap-ngisap jari segala macam itu membuat gigi sedikit ya, jadi akhirnya jadi malposisi atau enggak struktur rahangnya nanti jadi berubah. Oke, siap dokter. Jadi kayaknya nggak cukup 1 jam dok ya kita ngomong panjang lebar lagi. Ini kalau pendidikan berapa tahun dok? Ya seperti itu. 4 tahun ya? 4 tahun ya, 3 tahun. Oke, siap dokter Gesti. Saya izin jeda iklan sebentar lagi. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Getar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia. Yang! Ada meteor gede mau nabrak bumi. Ayo kita kabur. Aku udah siapin bekal. Info dari mana? Dari sosmed. Dari sosmed? Hoax itu. Jangan mudah percaya dengan berita yang nggak jelas deh. Hah? Ini pentingnya sharing informasi. Cek kredibilitas sumber dan jangan share sebelum kamu pastikan kebenarannya. Jadi? Bijaklah dalam bersosmed. Tingkatkan literasi digitalmu. Pastikan semua informasi yang kalian share adalah fakta. Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih sehat. Sayang, bantuin bawa.
Pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Gigi Esti Twinasari, Magister of Dental Science, spesialis kedokteran gigi anak, dalam bahasan tema menjaga kesehatan gigi anak. Oke, siap Dr. Gigi Esti. Ini kita masuk ke sesi yang ketiga, Dok. Di sini Cila akan meminta konfirmasi dari Dr. Gigi Esti terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan nih, Dok ya. Baik dari ayah bunda yang sering bisik-bisik ke Cila maupun dari netizen, Dok ya. Oke, Dokter, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, di sini kita udah nyiapkan dua properti dok. Di sini ada fakta dan mitos. Untuk setiap pernyataan yang Cila sampaikan nanti dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta dok ya. Dan berikan sedikit alasannya dok. Oke, siap dokter Gesti? Oke, siap. Oke, pernyataan pertama. Gigi susu tidak perlu dirawat karena nanti juga akan tanggal sendiri. Mitos atau fakta dok? Mitos, gimana tuh dok? Oke, jadi gigi susu itu tetap harus dirawat ya, apalagi tadi yang sudah kita jelaskan, karena gigi susu itu sebagai pemandu benih gigi permanen keluar. Kalau gigi susunya bagus, nanti gigi permanennya juga akan tumbuhnya rapi dan sehat. Jadi pentingnya untuk menjaga gigi susu itu tetap ke dalam kondisi sehat dan tidak berlubang. Oke, siap dok. Berarti itu mitos dok ya. Mitos. Menunggu gigi yang dewasa tumbuh tuh lama banget dok iya, ya. Karena waktu tanggalnya ada ya. Oke, siap dokter Esti. Selanjutnya dok, menyikat gigi cukup dilakukan 1 kali sehari. Mitos atau fakta dok? Mitos lagi dok. Kenapa tuh dok? Jadi sikat gigi itu penting ya ayah bunda. Jadi dokter Cila pentingnya untuk sikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Yang tadi itu setelah sarapan pagi sama malam sebelum tidur. Pun kalau misalnya anaknya mau menyikat gigi sendiri itu boleh, tapi setelah itu ada intervensi orang tua untuk bantu sikatin malam sebelum tidur, itu paling penting. Jadi kalau misalnya dia memang kebiasaan mandi pagi, mandi sore sikat gigi boleh, tapi disarankan adalah setelah sarapan pagi sama malam sebelum tidur. Jadi nggak boleh 1 kali ya, karena sepanjang hari kita ada makan, nyemil dan segala macam. Makanya pentingnya harus dibersihkan. Kebayang paling 1 kalinya sebelum tidur biasanya nih dok. Tidak ya, karena pagi aja kita udah sarapan berat, snacking lagi, berat lagi snack. Nah itu pentingnya harus dibersihkan. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, anak boleh menyikat gigi sendiri sejak usia 2 tahun. Mitos atau fakta dok? Fakta. Iya, fakta. Jadi boleh ya anak sudah menyikat gigi sendiri di usia 2 tahun. Kenapa? Karena kan kita mau melatih oromotornya sama motorik halusnya untuk dia cara memegang pasta gigi, cara memegang sikat gigi, terus memasukkan ke dalam mulut. Jadi itu biarkan saja anak merasakan sikat gigi itu seperti apa. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya anak memang 2 tahun sudah mau sikat gigi sendiri, boleh pegang saja. Tapi nanti yang kedua wajib orang tuanya cek lagi untuk bersihkan rongga mulutnya. Iya, kadang orang tua nggak sabaran sih dok. Aduh, main-main odol, aduh. Padahal sebenarnya sikat gigi itu nggak perlu lama, cukup 2 menit, 1 menit rahang atas, 1 menit rahang bawah. Jadi kalau misalnya dengar anak nggak berani dok, nanti anaknya nangis, ngereok kayak gitu. Padahal sikat gigi loh cuma 2 menit. Tapi kalau sakit giginya bisa berhari-hari, berjam-jam. Makanya pentingnya sikat gigi saja, mau anak itu ngereok tetap harus disikati. Ya. Bukan berjam-jam, bertahun-tahun dok untuk kontrol giginya sudah rusak dok. Ampun dok. PR-nya jadi banyak. Oke dokter, pernyataan selanjutnya. Kalau anak minum susu pakai dot sambil tidur, giginya bisa berlubang. Mitos atau fakta dok? Wah, fakta. Kenapa tuh dok? Ya karena ya seperti tadi kita jelaskan, jadi saya tidak pernah melarang kalau misalnya ayah bundanya itu mau kasih anak susu ya, apalagi kalau misalnya beberapa pasien itu orang tuanya, dok ini anaknya dikasih susu formula yang tinggi kalori untuk mengejar BB-nya misalnya, itu boleh saja tapi medianya diganti, jadi jangan pakai botol dodot lagi. Jadi kalau mau pakai botol susu dodot itu hanya boleh sampai usia 1 tahun atau 1,5 tahun. Selebihnya anak sudah bisa menghisap dan menyedot. Jadi itu disarankan pakai gelas yang ada sedotannya atau botol yang ada sedotannya. Jadi kalau misalnya anak sudah 1 tahun lebih itu tidak boleh lagi pakai botol dodot. Jadi diganti dengan minum susu pakai gelas.
Oke dokter, kadang ada juga orang tua yang curhat dok, nggak Ya. bisa tidur dok anaknya kalau nggak pakai dodot gitu dok. Bisa, itu harus ada keteguhan dari orang tua memang ya. Karena kalau misalnya itu karena faktor kebiasaan saja. Karena kalau misalnya anak itu merasa lapar tengah malam bangun, dia taunya itu kalau kita kebiasaan ngasih botol dodot susu itu, dia taunya aku kenyang dari susu. Akhirnya dia pasti nggak mau makan nasi atau yang lainnya. Makanya boleh dibatasi kalau misalnya anak sudah umur 1,5 tahun itu tidak boleh lagi ngedot malam. Kalau misalnya pun dia kebangun itu hanya boleh air putih. Setelah sikat gigi malam tidak boleh ada nyemil ataupun minum susu dodot lagi. Itu wajib, sudah tidak boleh lagi. Hanya air dok. putih. Harus tega dok ya. Iya, harus tega dok ya. Daripada anaknya berlubang sampai sakit gigi. Iya Itu dok, PR-nya bertahun-tahun dok. Oke. Pengalaman ya dokter. Pengalaman dok. Oke. Oke dok. Pernyataan selanjutnya dok. Permen dan coklat adalah penyebab utama gigi berlubang pada anak. Mitos atau fakta dok? Dua-duanya kali Oke, ya. kenapa fakta, kenapa mitos dok? Jadi ya kalau misalnya coklat itu kan apalagi yang sekarang itu banyak gulanya ya, Oke, pasti akan menyebabkan gigi berlubang. Terus tapi juga tadi itu apa? Coklat dan permen. Oke. Tidak, jadi yang gigi berlubang itu banyak faktor penyebabnya ya. Tidak hanya makanan manis dan lengket saja, tapi anatomi gigi sendiri. Tadi kan contohnya dia punya fisur-fisur atau lekukan gigi yang tajam, itu bisa mempermudah sisa makanan nyangkut. Terus juga rongga mulutnya sifatnya yang lebih asam, itu juga bisa menyebabkan karies gigi. Jadi kalau misalnya dia ada potensi karies yang lebih besar, kita harus lebih preventif. Jadi mencegahnya adalah sikat gigi. Jadi sebenarnya bisa mitos bisa fakta ya. Jadi kalau misalnya kalau dia mau makan manis dan lengket itu boleh saja, tapi setelah itu sikat gigi ya tidak akan jadi berlubang gitu. Jadi jangan disalahin permen dan coklatnya dok ya. Tapi ketegaan dari orang tua untuk membantu sikat gigi sama membatasi makanan manis dan lengket tadi. Oke, bisa jadi dia nggak suka makan ini tapi nggak pernah sikat gigi. Iya benar. Jadi misalnya anaknya nggak pernah makan permen coklat dok, gitu kan, sudah rajin sikat gigi, tapi ya itu makannya diemut, malam sebelum tidur tidak sikat gigi, ya sama aja itu bisa jadi gigi berlubang. Padahal tidak makan permen atau yang manis-manis tadi ya. Oke, siap Gitu. dokter. Jadi jangan terlalu nyalakan permen sama coklat dok ya. Iya juga. Oke dok. Pernyataan selanjutnya dok. Kalau gigi anak sudah terlanjur berlubang, tunggu saja hingga tanggal sendiri. Mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa Jadi dok? jangan nunggu sampai giginya tanggal sendiri ya, karena kalau sudah berlubang tahu sendiri di dalam gigi itu ada saraf giginya. Jadi kalau misalnya dia sampai berlubang, kena saraf itu bisa sakit. Makanya sedini mungkin kalau sudah ada lubang wajib harus segera ditambal. Jadi kalau misalnya sudah kena saraf ya itu perawatannya lebih panjang. Jadi lebih baik kalau misalnya sudah ada terlihat kehitaman segera ditambalkan atau diperiksakan saja ke dokter gigi. Seperti itu. Jadi jangan nunggu sampai sakit. Iya, karena membayangin anaknya sih dok yang kasihan dok. Iya benar. Dok. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah ada tanda karies itu segera langsung ditambal saja. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Sikat gigi anak harus diganti setiap 6 bulan sekali. Mitos atau fakta dok? Mitos. Jadi jangan juga ya kalau 6 bulan itu terlalu lama ya. Sarannya adalah itu per 3 bulan sekali atau bulu sikatnya yang sudah mekar seperti itu atau yang sudah mulai rusak itu boleh diganti per 3 bulan atau yaitu misalnya 3 bulan tapi dia bulu sikatnya sudah mulai jigrak-jigrak itu harus segera diganti. Terus juga perletakan sikat gigi itu nggak boleh deket satu sama lainnya ya. Misalnya di kamar mandi itu ada beberapa keluarga, orang keluarga, misalnya orang tuanya 2 orang, ayah ibunya, anaknya 3. Nah itu boleh harus dikasih jarak atau punya tempat sendiri. Karena kalau misalnya dia berdekatan, karies itu bisa saling nular dari sikat gigi. Jadi harus dikasih jarak, terus nggak usah pakai tutup. Jadi biarkan kering secara natural. Jadi jangan disimpan di tempat lembab karena kan pasti sikat gigi itu menyimpan banyak sisa-sisa kotoran sebelumnya ya walaupun kita sudah bersihkan. Gitu. Jadi makanya harus dikasih jarak, tidak boleh didekatkan. Gitu. Dan kalau sudah jelek seperti ini harus segera diganti. Oke, bahkan harus kasih jarak dok ya. Saya terpikir gantian sikat gigi nggak apa-apa. Nggak boleh, itu namanya sharing kuman ya. Oke, itu lebih nggak boleh lagi dok itu ya. nggak boleh ya, harus satu orang satu ya daripada sharing jigong bareng. Seperti Benar-benar itu. dok ya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Fluoride dalam pasta gigi berbahaya bagi anak. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oke.
Fluoride itu berbahaya kalau misalnya anaknya nyemilin pasta giginya satu tub itu tiap hari dicemilin, diem-diem masuk kamar mandi terus dimakanin karena rasanya ada rasa-rasa itu ya, itu baru berbahaya. Karena nanti bisa menyebabkan giginya jadi fluorosis. Tapi kalau misalnya anaknya itu sesuai takaran saja seperti yang tadi saya jelaskan, usia 0 sampai 3 tahun sebesar biji beras, 3 sampai 6 tahun itu sebesar biji jagung, itu aman tertelan untuk anak. Dan sarannya sekarang adalah tidak perlu kumur-kumur kencang. Karena sarannya adalah speed don't rinse. Jadi hanya meludah saja setelah sikat gigi, nggak usah dikumur. Pun kalau misalnya kumur itu hanya perlu 1 kali. Karena kita berharap fluoride-nya itu menempel pada permukaan gigi untuk mencegah gigi berlubang. Itu dia. Jadi kalau misalnya sikat gigi nggak perlu kumur-kumur sampai bersih karena kita berharap fluoride-nya itu nempel. Apalagi ya itu kalau kadang-kadang bapak-bapak itu ya kumur-kumur sampai gitu sampai bersih. Padahal itu tidak ya karena kita berharap dia masih nempel fluoride-nya di gigi. Takutnya terbuang malah nggak ada perlindungan untuk gigi. Oke, kalau anak saya lebih kreatif lagi ditelan dok. Ya boleh saja asal sesuai takaran ya. Jangan lupa juga kalau misalnya anak-anak belum bisa berkumur dan menelan itu pakai air matang ya. Air matang dok ya. Iya biasa saya perhatikan itu ya dok. Nggak keluar ya. Ternyata tapi gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Asal sesuai takaran. Oke siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Pemeriksaan ke dokter gigi cukup saat ada keluhan, mitos atau fakta dok? Mitos lagi. Jangan nunggu sampai ada keluhan ya. Untuk anak itu disarankan sekarang adalah per 3 atau 4 bulan sekali. Dan untuk dewasa itu boleh per 6 bulan sekali. Karena gigi susu itu dia tidak lama ya di rongga mulut. Nah, jadi kita lebih sering harus memeriksakan ke dokter gigi. Apalagi sekarang makanan itu kariogenik, banyak tinggi karbohidrat yang akan diubah jadi gula. Kalau nempel di gigi atau tidak dibersihkan giginya itu bisa jadi karies gigi. Oke siap dok. Berarti mitos dok ya. Oke dok. Pernyataan berikutnya dok. Gigi susu yang copot terlalu cepat bisa bikin gigi tetap tumbuh tapi tidak rapi. Mitos atau fakta dok? Bisa dua-duanya ya, tapi ya kadang fakta. Kalau misalnya dia terlalu cepat tanggal, yaitu giginya itu tidak punya, sedangkan gigi susu itu sebagai pemandu benih gigi permanen keluar. Kalau misalnya gigi susunya dicopot terlalu awal, nanti dia gigi permanennya bisa terpendam, atau juga tumbuhnya itu jadi tidak rapi karena nggak punya pemandu tuh keluar dia karena tidak ada pemandunya dia tumbuhnya bisa sembarangan. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Ini pernyataannya udah habis dok. Cuma Cila boleh minta spill nggak dok sikat gigi yang benar? Tadi kayaknya gergetan lihat ini tapi nggak praktekin gitu dok sikat gigi yang benar. Jadi dokter Cila ada pengalaman ya dok dengan anak sendiri ya. Dok. Jadi sebenarnya untuk sikat gigi itu hanya perlu 2 menit. Jadi 1 menit rahang atas dan 1 menit rahang bawah. Boleh lebih tapi nggak perlu sampai setengah jam ya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tadi dokter Sheila bilang kalau misalnya agak kesulitan menyikat gigi anak, apalagi kalau misalnya mau disikat aja dimasukin anaknya sudah mereok. Sebenarnya bisa sikat gigi itu nggak perlu di kamar mandi. Nah saya sarankan adalah malam sebelum tidur itu wajib sikat gigi. Pun kalau misalnya nggak bisa di kamar mandi, boleh di atas kasur sambil tiduran di atas kasur atau sambil nonton atau kita berdendang itu boleh saja. Misalnya anaknya memang agak kesusahan sikat gigi, nah itu boleh. Tadi ada pemilihan ya, cari bulu sikat yang lebih lembut, terus pasta giginya itu sesuai takaran, pakai pasta gigi berfluoride. Terus kalau misalnya memang mau sikat gigiin di kamar mandi, boleh posisinya seperti ini. Jadi posisi dirangkul seperti ini, terus nanti sikat giginya dengan cara berputar. Jadi sikat giginya putar-putar bukan seperti ini. Nah ini adalah posisi yang enak kalau misalnya mau sikat gigi. Kalau misalnya anaknya lebih ngereok, misalnya di bawah umur 4 tahun itu kadang agak susah ya sikat gigi, itu boleh. Jadi diposisikan seperti ini, anaknya berbaring saja. Kalau anaknya lebih ngereok, itu ayahnya boleh bantu pegang tangan dan kakinya, bundanya nanti yang bantu handle kepala sama rongga mulutnya. Nah ini adalah posisi paling nyaman untuk membersihkan mulutnya anak. Jadi untuk bagian depan dia dapat, di bagian samping jadi disibak bibirnya itu dibuka,
dibersihkan bagian sampingnya. Sebelah sini juga caranya bulat-bulat. Jadi caranya adalah bulat-bulat dicungkil. Nah, bagian depan, terus samping kanan kiri kelihatan. Bagian atas juga kita lebih enak karena posisinya dia berbaring. Nah, bagian dataran kunyah juga disikat maju mundur. Bagian dalam sini juga jangan lupa. Bagian dalam juga, bagian dataran kunyah maju mundur, bagian depan juga. Nah, lebih enak, apalagi kadang kita kan susah nyikat giginya bagian dalam. Nah, itu bisa kita sambil buka rongga mulutnya, dorong dagunya, itu kita sikatin. Nah, bawah lebih kelihatan. Nah, belakangnya juga. Nah, kalau misalnya di pentom itu boleh Dokter Cila saya pinjam. Nah, itu cara sikat giginya adalah jadi jangan seperti ini ya. Karena kalau seperti ini celah-celah di giginya itu kotorannya tetap nyangkut. Makanya sikat giginya adalah caranya bulat-bulat dicungkil ya. Seperti kita nontonin anak-anak Upin Ipin. Nah, Upin Ipin kan selalu bilang sikat giginya bulat-bulat, bulat-bulat. Nah, itu adalah bulat-bulat dicungkil. Jadi ingat bendera kita aja, merah putih. Jadi arah gusi ke gigi, dari merah ke putih. Jadi dari gusi ke gigi. Nah, seperti ini. Kenapa kok gusinya juga disikat? Karena di situ ada perbatasan antara gusi dan gigi, itu leher gigi itu paling sering tertumpuk kotoran makanan. Makanya nanti sikat giginya adalah bulat-bulat dicungkil. Bulat-bulat dicungkil. Jadi jangan seperti ini. Karena nanti kotorannya tetap nyangkut. Pun kalau misalnya anaknya giginya rapat-rapat, itu boleh pakai dental floss. Jadi kayak benang gigi gitu untuk membersihkan sela-selanya. Itu kalau giginya rapat dan disangka susah membersihkannya dengan sikat gigi. Nah, terus untuk yang kedua itu kita bisa pakai kain kasa atau wipes oral itu kita bersihkan juga bagian lidahnya, gusi, sama bagian samping, sama langit-langit. Nah, itu juga kita bisa boleh pakai sikat gigi tadi, lembut, cukup sekali atau sampai 3 kali untuk bagian lidahnya. Karena tadi kan untuk anak makan atau menyusu itu di lemak-lemak susu atau sisa kotoran makanan itu juga menempel pada bagian lidah. Seperti itu. Oke, siap dokter. Oke, terima kasih banyak Dokter Esti atas waktunya dokter. Sama-sama. Mungkin kalau ada yang mau konsultasi ke dokter, dokter prakteknya di mana aja dok? Oke, saya praktek di Rumah Sakit Insya Abdul Muiz, Samarinda Seberang. Juga ada di praktek di Kadri Uning, praktek mandiri di rumah. Jadi saran saya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebaiknya ayah bunda sedini mungkin ajak anaknya ke dokter gigi, periksakan saja. Boleh ke dokter gigi umum, boleh ke dokter gigi spesialis gigi anak, itu boleh. Periksakan sedini mungkin. Kalau sudah ada kerusakan atau berlubang, cepat ditambalin sebelum dia tambah besar, kena saraf, malah perawatannya lebih panjang, biaya juga lebih banyak ya. Jadi kita sarankan adalah mandiri dulu di rumah untuk sikat gigi. Terus yang kedua, jaga pola makannya, kurangin batasi makanan manis dan lengketnya. Tadi es krim coklat permennya boleh dibatasin, hanya boleh Sabtu Minggu. Terus edukasi anak untuk tidak memakan makanan yang terlalu tinggi gula, sama sikat gigi lebih rajin. Oke, siap Dokter Esti. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, jumpa lagi di kemudian hari di episode selanjutnya di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.